Duet maut Prabowo Ganjar tanpa PDIP. Sinyal Ganjar tak diusung PDIP, tapi malah jadi wapresnya Prabowo. Inilah sinyal-sinyal PDIP gak bakal ngusung Ganjar sebagai kandidat capres, meski elektabilitasnya selalu di atas. 1. Elit-elit PDIP nampak sekali benci dan iri dengan moncernya karir politik Ganjar. Selepas ia jadi legislator di Senayan, Ganjar beradu nasib di Jawa Tengah, menjadi gubernur Jawa Tengah, tempat kelahirannya. 2 periode malah. Disinilah bibit ketidaksukaan Bambang Pacul, sang ketua DPD PDIP Jateng. Oh, itu. Lantas hubungan Ganjar dan Bambang Pacul tak harmonis. Maka tak mengherankan bila Ganjar kerap dijegal dengan tak mengundangnya di setiap pertemuan PDIP di Jateng. Terpilihnya Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah juga selalu diungkit itu berkat jasa Puan Maharani. Disinilah Puan merasa tersaingin Ganjar dalam konteks calon presiden yang bakal diusung PDIP. Oh, maklum, Puan adalah putri mahkota yang dipersiapkan bakal meneruskan jejak ibunya. Lantas bayangan Puan pun menjadi buyar, menjadi capres pun menjadi buyar oleh popularitas Ganjar Pranowo. Ganjar selalu memuncakin elektabilitas capres di hampir semua lembaga survei. Sementara Puan Maharani meski sudah dibantu dengan baliho di seantero negeri, tapi hasilnya tetap jeblok alias tak diminati rakyat. Lantas, salahkah Ganjar? Salah apa sebenarnya Ganjar? Kok Ganjar yang disalahkan? Ya, Ganjar salah karena berhasil mengambil hati rakyat. Itu persoalannya. Itu kesalahan Ganjar terbesar. Yang berani lebih dicintai rakyat melebihi putri mahkota. Hingga ia dianggap kemajon pengen jadi presiden segala. Salahnya lagi, Ganjar kan wong cilik, rakyat jelata, rakyat kebanyakan pada umumnya. Cuman wong cilik mung abdi kok kemajon berani nyaingi sang putri mahkota pengen jadi presiden segala. Kan putri mahkota yang digadang-gadang bakal melanjutkan terah Soekarno buyar karenanya. Meskipun Guntur simbol terah Soekarno lebih memilih Ganjar daripada Puan. Oh, Ganjar juga dianggap terlalu berani kemelinti menyaingi Puan yang berdarah biru. Itulah mengapa Trimedia Panjaitan, elit PDIP yang dekat dengan Puan, menyebut Ganjar kemelinti. Itu pasti bukan istilah Trimedia Panjaitan asli ya. Hanya orang Jawa Tulen yang bisa menyebut kemelinti untuk orang yang tidak disukai. Jadi, Ganjar diunyo-unyo, dimusuhi para elit PDIP, itu benar toh? Bukan rekayasa agar terkesan Ganjar dizolimi partainya sendiri? Bukan. Menurut saya, Ganjar itu benar-benar dizolimi partainya sendiri, diasingkan, dibully,
dan berusaha disingkirkan elit partainya sendiri. Maka jangan heran kalau Ganjar disayang rakyat tapi dibenci sesama koleganya yang sudah gelap diselimuti iri dengki. Meski di mata partai lain Ganjar adalah magnet dan diperebutkan untuk diusung, tak demikian sikap elit PDIP, termasuk Mega ternyata, yang terus menggantung Ganjar agar tak diusung. Kalau ada partai lain yang berani melirik atau meminang Ganjar misalnya, elit PDIP itu beramai-ramai bersikap sinis dan reaktif. Partai itu bisa dianggap membajak kader lah, tak mampu mencetak kader lah, hingga tuduhan numpang popularitas untuk menaikkan elektabilitas partainya. Oh, weleh. Sinyal kedua, Ganjar tak bakal diusung PDIP yaitu saya melihatnya dari Ketua Jokowi Mania yang mengubah haluan dari Ganjar Pranowo Mania menjadi Prabowo Mania 8. Salah satu alasan Noel dan kawan-kawan membubarkan Ganjar Pranowo Mania karena Ganjar tak bakal menjadi capres. Hah? Ganjar tak bakal menjadi capres. Begitulah yang tercium oleh Noel dan kawan-kawan. Tentu Noel sudah berhitung ketika hendak memutuskan meninggalkan Ganjar dan beralih mendukung Prabowo. Selain itu, karena tentunya Noel dan kawan-kawan tidak sabar dengan ketidakpastian dari Megawati dan PDI Perjuangan. Sinyal yang ketiga, respon elit PDIP. Respon elit PDIP melihat kemesraan Prabowo, Ganjar, dan Jokowi saat panen raya di Kebumen beberapa waktu lalu nyaris seragam. Menurutnya, agar momen tersebut tak dikaitkan dengan Pilpres. Bahkan, ada yang menyebut di PDIP ada Queenmaker, bukan Kingmaker, yaitu Megawati. Ini menyiratkan apa yang di-endorse Jokowi belum tentu Megawati setuju. Sinyal keempat, tentang capres PDIP yang disebut sudah mengerucut. Ternyata belum tentu Puan dan Ganjar saja. Meski kriterianya adalah kader PDIP yang akan diusung, kan kader PDIP banyak, ada Tri Risma hari ini, Hadi Mulyono yang Menteri PUPR itu, dan Budiman Sujatmiko. Bahkan Budiman Sujatmiko belakangan santer disebut sebagai kuda hitam capres PDIP. Jasa mantan ketua PRD Kemega adalah kasus kuda tuli di masa Orde Baru. Jadi Ganjar terancam gak diusung PDIP? Bisa jadi. Oh gitu. Sinyalnya begitu. Bila benar begitu, tega banget ya PDIP. Tega banget ya Megawati. Ya begitulah politik. Tapi tenang, masih ada yang membolak-balikkan hati manusia, yaitu Gusti Allah. Mari kita doakan agar Megawati diberi hati bersih saat memutuskan siapa capres PDIP. Ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Habis gimana? Guntur Soekarno Putra, kakak tertuanya saja, sudah mengingatkan bahwa ia lebih memilih Ganjar daripada Puan. Jadi Ganjar Pranowo dengan elektabilitas moncer tak bisa nyapres? Masih bisa, tenang. Gimana caranya? Ya tetap menduetkan dengan Prabowo.
Prabowo Ganjar masih bisa terwujud. Prabowo Ganjar bisa jadi duet maut meski tanpa PDIP. Ayo, lawan arogansi partai politik. Tunjukkan kedaulatan di tangan rakyat, Bung. Ya, kedaulatan di tangan rakyat, Bung.